Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Ridho Arif Al-Rashid, mahasiswa kimia Fakultas MIPA Untas Brawijaya Kota Malang. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi Python ya. Jadi ceritanya ada dosen memberikan latihan soal untuk membuat program, dan itu jumlahnya sekitar 20 soal, dan saya baru mencoba satu soal yang mungkin nanti teman-teman bisa memahami bagaimana cara saya membuat program ini. Dan bagi yang teman-teman yang masih pemula atau masih belum paham tentang Python, silakan teman-teman bisa mengakses tutorial Python di WT School ya. Tulisannya Python WT3 School lah, kalau tidak salah ya. Jadi insya Allah di situ teman-teman akan mempelajari dasar-dasar Python, pengenalan bahasa pemrograman, sehingga nanti teman-teman akan semakin mudah untuk memahami bagaimana cara penggunaan Python secara komprehensif. Dan di sini pun saya masih dalam tahap belajar, dan saya tidak merasa jauh lebih pintar daripada teman-teman. Apabila teman-teman ingin memberikan masukan kepada saya, jadi silahkan nanti di kolom komentar bisa kasih masukan kepada saya apa saja yang perlu bisa saya kembangkan nantinya untuk pembuatan program yang saya buat nantinya. Jadi di sini aplikasi Python ini lebih diperuntukkan untuk pembuatan program-program berbasis kimia. Contohnya seperti apa? Di sini sudah ada perintahnya, yaitu buatlah program untuk menghitung jumlah mol dari suatu logam murni dengan memasukkan berupa massa padatan dalam satuan miligram dan massa atom relatif logam tersebut. Kemudian tampilkan hasilnya dengan satuan pagar yang tepat. Jadi begini teman-teman, fungsi pagar di sini cukup mudah saja ya, tidak perlu panjang lebar. Jadi fungsi pagar ini tujuannya agar ketika kita menjalankan program, kata-kata yang kita buat tidak ikut berjalan seiring dengan kita menjalankan program Python. Jadi istilahnya kalau kita memberikan note catatan pada suatu program yang kita buat, cukup kita tambahkan pagar, kemudian tulislah perintah yang kita ingin buat. Seperti contoh ini. Ya, bila kita menghapusnya, maka muncul tanda silang menunjukkan bahwasanya ada kesalahan dalam membuat program. Sebelum saya lanjutkan, saya menggunakan program Spider Python versi 3.8, bisa di-download melalui software Anaconda. Nanti bisa teman-teman cari di Google, atau nanti insya Allah saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Nah, itu software yang saya gunakan untuk membuat program Python. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian kita membuat perintah dari yang disuruh oleh soal pertama ini, yaitu membuat program menghitung jumlah mol dari suatu unsur logam murni. Nah, jadi pertama kita buat dulu aja perintahnya. Perintah pertama menghitung jumlah mol dari suatu logam murni. Ya. Kita misalnya membuat menghitung jumlah mol dari suatu logam murni. Nah, di sini teman-teman terserah ya menggunakan simbol apa, tetapi perlu hati-hati bahwasanya ada beberapa simbol yang tidak dapat digunakan oleh Python ya, exception, dan itu banyak sekali. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan perintah yang sama yang sering digunakan untuk menjalankan program Python. Contohnya
seperti ini. Ketika saya menggunakan kata print, ya, maka ini akan membentuk program perintah yang baru. Sehingga perlu kiranya teman-teman harus pintar-pintar menuliskan simbol atau variabel yang sekiranya tidak berhubungan dengan perintah-perintah yang ada pada Python, dan teman-teman harus mengenali apa saja perintah-perintah Python yang sering digunakan. Jadi sehingga teman-teman bisa mudah membuat perintah dan juga yang mudah agar bisa menjalankan program Python itu dengan baik. Jadi saya pribadi biasanya membuat program Python itu menggunakan simbol yang sederhana saja ya. Misalnya menggunakan X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G. Itu sangat mudah sekali bagi seorang pemula yang mungkin masih belum bisa menggunakan istilah-istilah atau variabel-variabel yang cukup rumit ya. Contohnya seperti mmol 1. Nah, ini kan sepertinya cukup sulit kalau kita membuat pertama kali, dan juga ketika kita tunjukkan kepada orang awam, maka orang awam tersebut terkadang pasti akan kesulitan untuk memahami bagaimana sih jalannya program ini kok bisa demikian. Nah, saran saya lebih mudahnya kita gunakan variabel saja ya, misalnya X, Y, dan Z. Nah, silahkan teman-teman tuliskan input ya. Jadi input itu nanti fungsinya untuk memasukkan perintah yang kita inginkan. Ya terserah teman-teman bikin judulnya sesuka teman-teman. Misalnya teman-teman ingin membuat tulisannya unsur logam, unsur nama, unsur logam murni. Nah, terserah saja, itu suka-suka teman-teman nantinya. Yang penting jangan lupa untuk memberi tanda petik 2. Ya, jangan lupa untuk memberi tanda petik 2. Nah, saya balikan lagi menggunakan kata perintah yang saya buat awalnya. Kemudian kita perhatikan di sini ada perintah float. Apa yang dimaksud dengan float? Bahasa mudahnya seperti ini. Ketika kita menuliskan 1 ditambah 1 ya, nilainya kan sama dengan 2 outputnya ya. Nah, tetapi ketika saya membuat perintah seperti ini, float 1 ditambah 1, nah maka bentuknya akan menjadi koma. Jadi perintah float itu gampangannya untuk membuat hasil yang kita peroleh itu menjadi koma ya, komanya dalam bentuk titik. Kemudian integer juga sama. Misalnya integer 1 ditambah misalnya 1,5 misalnya ya. Maka hasilnya adalah 2. Jadi nilai yang kita peroleh itu bukan bilangan bulat, tapi bukan bilangan dalam bentuk koma ya, tapi bilangan bulat ya. Jadi intinya nilai yang nanti kita masukkan dalam bentuk koma atau pecahan nanti hasilnya akan dibulatkan. Itu sepemahaman yang saya pahami terkait program Python. Jadi ada istilah float, ada istilah integer, int, ada istilah string. Nah, string itu fungsinya apa? Membuat angka itu menjadi kalimat ya. Itu pemahaman saya ya. Pemahaman saya. Jadi misalnya 1 ditambah 1 ya. Misalnya ya, maka nilainya akan menjadi 2. Apa yang membedakan pada perintah di awal? Nah, apabila kita memasukkan perintah string, ya, apabila kita memasukkan perintah string, maka outputnya di sini adalah angka 2, tetapi angka 2-nya di sini dalam bentuk kalimat, ya. Jadi dalam bentuk kalimat. Itu bahasa saya yang bisa mudah dipahami ya. Nah, nanti kita bisa lihatlah ketika nanti bisa melihat apa yang bisa membedakan antara string, integer, dan program, dan float ya. Nah, kemudian masukkan rumus mol itu apa? Sama dengan massa per AR ya. Jadi istilahnya kita harus paham betul apa sih rumus mencari mol itu. Nah, ketika kita sudah memahami rumus mol, maka kita tinggal masukkan perintahnya dalam program Python dan mengerti simbol-simbol
perkalian, pembagian, pertambahan, dan pengurangan. Intinya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ketika sudah kita masukkan, nah ini sebenarnya sama saja sebenarnya. Ketika kita mengetik hasil sama dengan mol, maka kita bisa menggunakan simbol hasil ya. Kita bisa menggunakan simbol hasil sehingga hasil yang kita peroleh juga sama dengan nilai mol yang kita peroleh nantinya. Nah, setelah kita sudah memasukkan variabel X, Y, dan Z, kemudian kita memasukkan rumus mol sama dengan Y dibagi Z, Y itu merupakan massa padatan yang nanti kita masukkan, kemudian Z nilai MR yang kita masukkan nantinya, maka kita membuat data yang akan ditampilkan. Nah, data yang akan kita tampilkan ini seperti ini, teman-teman. Print tanda petik 2, jangan lupa dikasih tanda petik 2. Biasanya kalau kita hapus ya, saya tekan tanda petik 2, munculnya langsung seperti ini. Nah, inilah kemudahan software Spider. Jadi ini kita benar-benar sangat dibantu sekali dalam membuat program. Kita balikkan lagi. Nah, hasil yang diperoleh. Nah, kemudian kita juga bisa tulis print unsur logam murni yang dipilih adalah X. Nah, seringkali teman-teman ketika tidak memperhatikan hal yang detail seperti contohnya ini. Nah, contoh, kadang para pemula karena saking fokusnya dengan latihan-latihan ya, kemudian tidak teliti dengan tidak dengan apa ya, penambahan tanda koma ya, misalnya saya hapus, maka tidak akan jalan programnya. Kenapa tidak berjalan? Karena akan muncul ini kesalahan sintaks, invalid sintaks. Jadi tidak terbaca nilai variabel X yang kita tulis nantinya. Jadi pentingnya kita teliti dalam menulis program ya, ini salah satunya agar perintah yang kita masukkan pada inputan ya, program input nanti akan terbaca pada hasil printnya. Maka dari itu kita ketik koma sehingga nanti pada kita jalankan program nantinya nilai X yang nanti kita masukkan akan keluar seperti itu. Jadi perhatikan ya, setiap memasukkan tanda koma, kemudian memasukkan tanda petik 2, itu akan sangat mempengaruhi output yang nanti kita peroleh itu. Nah, sama. Kemudian kita masukkan nilai X-nya. X itu merupakan nama logam yang kita tulis. Misalnya logamnya nanti AG misalnya. Nanti saya akan mencoba menjalankan program saya. Kemudian massa padatan dari unsur logam tersebut, misalnya nanti kita tulis nilai X, nanti nama logam yang kita tulis. Kemudian nilai Y-nya di sini adalah nilai dari massa padatan yang kita ketik nantinya. Ya, bukan tulis ya. Kalau di sini ketik ya. Kemudian habis itu kita ketik print massa atom relatif AR dari unsur logam itu namanya apa? Ini kita simbolkan X. Kemudian di sini round, di sini fungsinya adalah untuk pembulatan. Ya, bilang pembulatan. Jadi kalau kita tulis roundnya misalnya Z sama dengan 1, maka nanti nilai pembulatannya adalah satu angka di belakang koma. Kalau kita bikin 2, berarti 2 angka di belakang koma dan seterusnya. Nah, di sini intinya teman-teman di sini perlu sering latihan ya untuk membuat kata perintah, kemudian membiasakan mana yang nanti harus diberi koma, mana yang harus diberi tanda titik petik tanda petik 2. Ya, itu sehingga nanti kita bisa terbiasa untuk membuat program kimia ya. Dengan menggunakan software Spider ini ya, atau menggunakan aplikasi Python lah, bahasa mudahnya seperti itu. Nah, kemudian hasil mol pada unsur logam murni ini juga kita bikin print ya, kemudian seperti ini ya, hasilnya nanti akhirnya akan seperti ini ya, seperti yang saya blok warna biru ya. Nah, ini yang ini hanya menunjukkan perintah ya, menunjukkan rumus. Yang digunakan adalah massa per AR. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga sama fungsinya. Kalau kita misalnya buat pembulatan
dua angka di belakang koma juga bisa teman-teman. Yang penting paham cara pembulatan itu gunakan perintah round. Oke, kita coba jalankan perintahnya ya. Kita coba klik menuliskan clear ya di sini ya. Nah, hilang kan? Nah, kemudian kita masukkan menjalankan perintah program yang sudah kita buat. Contoh, masukkan unsur logam murni yang kita gunakan. Misalnya kita ingin menuliskan Ca ya, kalsium ya. Kemudian masukkan massa padatan dari unsur logam yang telah dipilih dalam satuan miligram, misalnya 1000 mg ya, 1000 mg. Kemudian masukkan massa atom relatif murni yang telah dipilih ya. Kita misalkan milih Ca. Di sini Ca itu kalau tidak salah 40 misalnya. Nanti kalau salah tolong koreksi ya, 40 mg per milimol. Misalkan 40 lah. Nanti bisa dicek lagi ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, ini hasil outputan yang sudah kita peroleh berdasarkan hasil program yang kita sudah tulis. Hasil yang diperoleh print ya, ini outputnya. Print unsur logam murni yang dipilih adalah X. Nah, berarti outputnya adalah unsur logam murni yang dipilih adalah kalsium dengan unsur lambang unsurnya adalah Ca. Print massa padatan dari unsur logam X adalah Y dalam bentuk miligram. Nah, outputnya adalah massa padatan dari unsur logam Ca adalah 1000 miligram. Massa atom relatif ini ya, saya ulang lagi. Print massa atom relatif Ar dari unsur logam koma X koma adalah koma round Z pembulatan di dua angka di belakang koma. Masya Allah ya, sulit sekali tadi ngomongnya, terlalu cepat ya. Jadi pembulatan angka dua angka di belakang koma. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Unsur logam Ca adalah 40 mg per mol. Kemudian rumus untuk menentukan nilai mol pada unsur logam murni dalam bentuk padatan itu adalah massa per Ar. Kemudian nilai mol yang diperoleh dari unsur logam murni Ca adalah 25, milimol. Nah, ini kebetulan nilai angkanya sih cukup mudah ya. Ya, cukup mudah. Jadi nilainya adalah pembulatan satu angka di belakang koma. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat data itu dalam bentuk ekstensinya adalah txt. Nah, caranya di sini adalah pertama kita buat perintah milimol di sini menggunakan perintah string ya. Ya, string y per z. Nah, kemudian kita buat perintah nama bekas sama dengan input buka kurung nama bekas tanpa ekstensi, kemudian kita buat seperti ini. Terus nama fopen nama bekas plus txt, bentuk ekstensi ada txt, terus kemudian kita beri tanda perintah write, kemudian kita tulis fwrite-nya adalah hasil ya, kemudian kita tulis fclose-nya. Akan tetapi perlu diingat konsekuensinya ketika kita membentuk penyimpanan dalam bentuk ekstensinya txt, maka kita harus hilangkan dulu ini perintah round, kita hilangkan dulu ya, karena kalau kita tidak menghilangkan perintah round maka tidak terbaca ya, maka program tidak akan berjalan. Itu hasil analisa yang sudah saya pelajari sampai hari ini ya, dan kemungkinan saya harus mempelajari lebih dalam lagi terkait program Python untuk mencari solusinya agar tetap bisa dibaca. Mungkin teman-teman kalau ada masukan nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Kita hapus ya, kita hapus. Nah ya, kemudian kita coba tulis perintahnya di sini ya. Maaf, bukan tulis, berarti jalankan perintahnya. Masukkan unsur yang digunakan, misalnya Ag ya. Kemudian kita biasa gunakan misal 2000 mg ya. Kemudian massa atom relatif
AR-nya AG misalnya 108 ya. Nah, kita tulis nama bekasnya adalah contohnya mol AG ke-6 ya. Mol AG ke-6. Maka hasilnya di sini adalah nilai mol yang diperoleh dari unsur logam murni AG adalah 18,51 milimol. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita cek di data penyimpanannya. Kemudian di sini saya menyimpannya di sini ya, di komputasi ilmiah. Ya, hasilnya sudah muncul yaitu 18,518. Ini adalah hasil dari mol yang sudah saya mol yang sudah saya hitung dengan menggunakan program saya. Tapi syaratnya harus menggunakan string. Seandainya kalau kita ganti menggunakan integer atau menggunakan kata integer, bagaimana nanti hasilnya? Nah, kita coba ya. Misalnya AG lagi, kemudian menggunakan masanya ada 1000 gram, kemudian kita tulis 108 AR-nya, terus kita tulis bekas ekstensinya adalah AG 1 lah misalnya ya, serahlah mau dinamai apa, maka tidak akan berjalan karena di sini type error-nya dijelaskan white argument must be string not integer. Itu dia. Jadi wajib di sini menggunakan string bukan integer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan komentar apabila selama penjelasan ada kesalahan. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya membuat video ini secara langsung. Jadi pastinya ada banyak salah-salah kata selama saya menjelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.